Ya baik, sekarang kita masuk ke cara P5 pada raport kurikulum merdeka. Nah ini saya sudah login sebagai guru yang ditugaskan sebagai koordinator penilaian capaian proyek P5 yang tadi sudah dijelaskan di menu operator ya. Eh, ada dua cara. Yang pertama kita input dengan cara langsung di aplikasi Airport. Cuma cara ini menurut saya itu agak terlalu panjang ya. Kalau jumlah yang dinilai itu ada banyak ya, ada banyak. Contoh di sini, di sini saya akan menilai eh, kalau kalau misalkan kita nilai 3 proyek ini dengan masing-masing jumlah elemen dan subelemen 2 maka akan ada 6 penilaian yang dilakukan secara manual ya. Contoh misalkan satu deh. Saya akan menilai mengenai kewirausahaan seni lukis yang inovatif. Kemudian dimensinya saya pilih, tadi sudah dibuat di itu ya di menu operator. Kemudian bisa pilih satu elemen yang akan dinilai dan sub elemen yang dinilai dan muncul penilaian yang muncul pilihan predikat yang bisa kita pilih. Nah, ini pilihannya ada 4, ada mulai berkembang, kemudian sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, ini kalau misalkan kita pilih satu-satu itu akan lama sekali, karena akan ada 6 penilaian ya. Kalau misalkan ada 3 proyek dengan 2 elemen di masing-masing dimensi, nanti akan berjumlah 6 penilaian. Jadi kalau kita lakukan secara manual akan lama, apalagi kalau jumlah siswanya banyak. Makanya kita akan coba menggunakan cara yang lebih cepat menggunakan menu import capaian proyek. Nah, pada menu import capaian proyek ini apa caranya mudah sekali, ya mudah sekali. Yang pertama kita pilih kelompoknya. Kalau di sini kan saya kelompokkan berdasarkan kelas ya, dan yang mengisi atau koordinatornya adalah wali kelas. Nah, kemudian kita pilih data proyeknya. Ini masing-masing harus dinilai. Kita pilih yang pertama dulu, kewirausahaan seni lukis yang inovatif. Nah, di sini kita download format untuk dimensi kreatif di proyek kewirausahaan seni lukis yang inovatif ini. Kita download formatnya, download. Nanti kalau sudah di download kita pilih, kita download lagi di proyek yang keduanya ya. Kita pilih proyek yang keduanya ya, ini tadi yang pertama ini ya, dan kita download yang kedua. Proyek yang kedua ya, kita download langsung. Oke, unduh. Dan terakhir kita download proyek yang ketiga. Kita download ya. Jadi semua proyek yang ada di sini kalau menggunakan format impor, maka semua proyek ini harus kita download formatnya. Ya, ini adalah file yang tadi sudah kita download, dan ingat ya, nama filenya itu tertulis dimensinya ya. Jadi bukan tema atau nama proyeknya. Jadi ini adalah file hasil download yang tertulis dengan di belakang nama filenya itu tertulis nama dimensinya. Oke, kita akan coba isi. Kita coba isi dari yang dimensi kreatif dulu. Karena dimensi kreatif ini adalah sesuai dengan table yang kita buat sebelumnya, yang saya buat sebelumnya. Dimensi kreatif ini adalah proyek pertama. Oke, ini kita buka. Dan ingat ya, kalau misalkan di komputer Bapak Ibu ada 2 aplikasi Office, misalkan satu WPS, satu Microsoft Office, maka untuk membuka dan menyimpan dari format e-raport gunakan aplikasi Microsoft Office. Jangan gunakan yang lain, karena kalau gunakan yang lain nanti ketika diupload akan gagal. Ya, jadi ini saya buka menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini adalah format penilaian
capaian proyek. Ya, di sini dimensinya kreatif, kemudian proyeknya itu adalah kewirausahaan seni lukis yang inovatif. Nah, di sini cara mudahnya jadi begini Bapak Ibu. Kita samakan dulu semua nilainya, ya. Misal di sini saya masukkan nilai semuanya menjadi berkembang sesuai harapan, ya. Tapi ingat Bapak Ibu ya, kalau SB di sini itu bukan sudah berkembang, tapi sedang berkembang. Jadi yang salah. Jadi urutannya itu MB mulai berkembang, kemudian SB sedang berkembang, kemudian di atas lagi ada BSH berkembang sesuai harapan, dan terakhir ada SAB sangat berkembang. Nah, kita akan coba isi tadi yang seperti saya katakan sebelumnya. Kita samakan dulu. Jadi ini kita copy, ya, kita copy. Kemudian ini kita copy semua. Kita copy semua dengan penilaian yang sama. Ya, kita copy semua. Nanti kalau sudah di-copy semua, Bapak Ibu tinggal pilih salah satu mana yang berbeda. Misalkan untuk Devin ini ternyata di elemen pertama itu capaiannya adalah sangat berkembang. Kemudian untuk Akbar, misalkan untuk Akbar di elemen kedua itu capaiannya misalkan sedang berkembang. Jadi kita tinggal pilih yang berbeda, ya. Ini agar lebih cepat ya. Jadi kita samakan dulu semuanya, kita copy semuanya, kemudian kita pilih yang berbeda, mana yang berbeda baru kita ubah. Nah, ini lebih cepat. Kalau sudah selesai, disimpan. Simpan, kemudian nanti akan kita upload. Dan ingat di sini kenapa ini ada dua capaian, karena tadi di rencana itu dalam satu dimensi ada dua elemen. Ini adalah elemen pertama. Capaian pertama ini adalah elemen atau capaian yang kedua. Kalau Bapak Ibu pilih cuma satu elemen pada satu dimensi, maka di sini cuma akan ada satu saja. Oke. Oke, kalau sudah ini kita simpan. Ya, kita close, kita simpan, kita close, dan lakukan untuk yang lainnya. Ya, lakukan untuk yang lainnya. Misalkan di proyek yang kedua. Proyek kedua ini elemennya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini kita buka. Ingat bukanya menggunakan Office. Jangan menggunakan aplikasi lain agar tidak gagal ketika upload. Kemudian isi nilainya, isi capaiannya, dan seperti tadi ya, samakan semua dulu, baru kita ubah yang berbeda. Jadi cara cepatnya seperti itu. Baru kita ubah yang berbeda. Ya. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Ini misalkan saya buat seperti ini deh. Oke, sudah, kita simpan dan lakukan di semua file, lakukan di semua penilaian. Baik, kalau sudah terisi semua ya, sudah terisi semua capaian ya, maka kita tinggal upload ke aplikasi Erapod Kurikulum Merdeka. Nah, cara uploadnya kita masuk ke menu import capaian proyek ya. Kita pilih menu import capaian proyek. Kemudian pilih kelompoknya dan pilih proyeknya. Ya, cuma ingat tadi ya, nama filenya itu tertulis nama dimensinya, sedangkan di sini tertulis nama proyeknya. Jadi jangan ketukar Bapak Ibu ya. Contoh untuk yang pertama itu kan proyek pertama itu mengenai kewirausahaan. Kemudian dimensinya itu adalah kreatif. Dimensinya itu adalah kreatif ya. Di sini proyeknya kewirausahaan, dimensinya kreatif. Maka di sini yang kita upload adalah file dengan nama akhir dimensi kreatif. Sebenarnya sih ini kalau mudahnya tinggal di rename saja Bapak Ibu ya, nggak masalah kok. Bapak Ibu rename, misalkan ini yang kreatif kita ganti agar tidak bingung menjadi nama proyek, itu nggak masalah ya. Lebih mudah seperti itu. Oke, ini kita pilih
Kita kalau sudah kita import dan selesai. Data nilai proyek wirausaha seni lukis inovatif kelompok 72 untuk dimensi kreatif sukses ditambahkan, ya. Dan lakukan untuk proyek-proyek berikutnya. Oke, kita tambahkan untuk proyek yang kedua itu mengenai herbarium, ya. Dimensinya itu herbarium adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka saya pilih ini, ya. Open, kemudian import. Oke, kalau sudah, pilih yang ketiga, proyek yang ketiga. Yang ketiga itu mengenai EcoBrick. Filenya atau dimensinya itu mandiri, ya, dimensinya mandiri. Sesuai dengan tabel atau rancangan yang sudah kita buat, Bapak Ibu, ya. Oke, kemudian kita import dan selesai. Nah, ini kita baru selesai mengupload nilai, belum catatan proses. Jadi setelah kita import capaian proyeknya, kita masuk ke catatan proses proyeknya. Ini juga sama. Nah, di sini kita cukup simpan saja, atau Bapak Ibu bisa ubah sedikit kalimatnya nanti di catatan prosesnya. Kita mulai dari yang pertama di proyek seni lukis, ya, wirausaha seni lukis yang inovatif ini kita pilih. Nah, ini sudah muncul. Jadi kalau di Bapak Ibu nanti tidak muncul, berarti Bapak Ibu belum mengisi capaian proyek atau mengimpor capaian proyek. Jadi ini kalau sudah muncul berarti sudah sukses di penilaian capaian proyeknya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ubah beberapa kalimatnya atau biarkan saja seperti itu juga nggak masalah, ya. Jadi kalau misalkan sudah cukup, oh ini udah pas nih semua kalimatnya, maka cukup disimpan. Berhasil menyimpan data untuk proyek yang pertama. Jadi kita lakukan untuk proyek-proyek yang lain, ya. Jadi nggak cuma sekali. Kalau kita punya 3 proyek, maka yang lain juga harus kita buka dan kita simpan. Ya, kita masuk ke proyek yang kedua, herbarium. Kemudian kalau mau diedit silahkan, tidak juga tidak masalah. Bagusnya sih diedit, ya. Kemudian klik simpan. Dan kita masuk ke proyek yang ketiga, EcoBrick. Kemudian kita simpan. Selesai semuanya. Nah, sekarang gimana untuk mengecek apakah nilai yang sudah kita buat, catatan yang sudah kita buat masuk atau tidak? Kalau sebagai wali kelas, kan wali kelas itu bisa mencetak raport, ya. Tapi kalau Bapak Ibu bukan wali kelas tapi ditunjuk sebagai koordinator pengisian capaian proyek, maka Bapak Ibu tidak bisa lihat, harus tanya ke operator. Tapi kalau sebagai wali kelas dan sebagai koordinator pengisi nilai capaian proyek, maka Bapak Ibu bisa lihat raportnya, ya. Nah, di sini di kiri itu ada cetak nilai, ada cetak raport proyek. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Kita lihat di kelas yang Bapak Ibu tadi nilai, ya. Nah, sebelum kita lihat, kita generate dulu nih. Kita generate. Jadi kalau ada perubahan pada penilaian atau pada catatan proses, maka ini harus di generate. Generate cuma sebentar kok, ya. Kalau sudah di generate, Bapak pilih salah satu yang ingin dilihat, cukup diklik saja, nanti akan muncul raport proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau raport P5. Ini muncul, ya. Ini proyek pertama, kemudian nama proyeknya apa, deskripsinya apa, di sini muncul. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian di halaman 2-nya nanti akan muncul nilai yang sudah Bapak Ibu isi tadi, yang mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Nanti munculan di sini dalam bentuk tanda checklist, ya. Ya, di sini ada nama proyeknya, kemudian ada dimensinya, dan terakhir ada target, ada elemen dan target capaian, ada muncul di sini. Ini tadi sudah kita isi. Dan ada catatan proses yang tadi sudah Bapak Ibu simpan, dan kalau ada yang diedit ya bisa diedit. Tapi kalau misalkan sudah disimpan akan muncul juga di sini, ya, kalau sudah disimpan.
Ini untuk proyek pertama, ini proyek kedua, dan terakhir ini ada proyek ketiga. Dan selesai untuk pengisian rapor capaian proyek P5. Baik Bapak Ibu, cukup sampai sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya-tanya langsung ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.